Apabila sudah riya, lalu kita bertobat, bagaimana dengan amalan tersebut? Apakah akan kembali pahalanya kepada kita? Riya ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dari awal dia itu niatnya riya. Dari awal, sholat umpamanya. Dari awal. Dia itu sebenarnya orang nggak mau sholat. Tapi kebetulan ada kamera yang datang. Ada pemandangan, akhirnya dia Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang yang kalau sholat sendiri baca kulhu, kalau jadi imam baca amma yatasaalun. Hati-hati jemaah. Enggak Ustaz, anak ini ingin supaya jamaah pahalanya lebih banyak, kata dia. Terus kalau antum sendirian, maka ingin pahalanya tambah banyak. Maka ada orang yang dari awal dia sholat riya, dari awal dia masuk ke sholat itu riya. Syekh saya menjelaskan amalan itu terbagi jadi 2. Ada amalan yang awal sama ujungnya itu menjadi satu, nggak mungkin terpisahkan. Seperti sholat, awal sampai ujungnya ya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada yang terpisah, orang punya duit 200.000, dia sedekah buat 2 orang, 100 buat fulan riya, 100 buat fulan ikhlas. Jadi yang nggak diterima yang riya, yang ini diterima. Kondisi yang pertama tadi orang dari awal riya, maka batal sholatnya. Dari awal dia riya, batal. Berangkat haji riya. Dari awal berangkat haji memang dia nggak ada keinginan lillahi ta'ala. Hanya dia kepingin dapat gelar haji. Soalnya dia mau mencalonkan diri jadi bupati atau apa. Kalau nggak ada gelar hanya nggak enak lah. Berangkat haji dia. Jadi kalau memang niatnya awalnya hanya untuk itu. Maka hajinya batal. Nggak terhitung buat dia. Berarti dia ngulangin dia. Yang kedua, orang yang riyanya datang di pertengahan ibadah dia. Dari awal dia lillahi ta'ala sholat. Kemudian ketika dia sudah mulai sholat sampai ruku pertama, ruku kedua masih ikhlas lillahi ta'ala. Di rakaat ketiga datang mertuanya. Allah. Awalnya ruku baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Karena ada mertua jadi 12 kali. Subhana rabbiyal azim. Kan kelihatan perbedaannya. 3 jadi 12. Kenapa 12? Padahal biasanya rakaat ketiga keempat lebih cepat kan. Ini lebih lama jemaah. Bisa jadi karena dia riya. Yang seperti ini bagaimana? Ya, orang yang mendapatkan godaan riya tadi di tengah-tengah sholat, ada yang melawan riyanya, ada yang tenggelam dalam riyanya. Yang melawan riyanya insya Allah sholatnya diterima. Tapi yang kemudian mengikuti riyanya, maka para ulama beda pendapat. Yang satu mengatakan batal sholatnya. Sehingga dia harus ngulangin. Yang satu mengatakan enggak. Sholatnya tetap sah tapi tidak diterima. Artinya enggak ada pahala buat dia. Kemudian yang ketiga ada riya yang dilakukan setelah ibadah. Haji sama sekali tidak ada perasaan riya. Pulang haji, selesai haji, baru muncul ketika orang-orang manggil dia, Pak Haji, Pak Haji. Masya Allah. Dia mulai nampak bangga. Ketika ada orang namanya Mahmud. Dipanggil Haji Mahmud senang. Suatu hari dipanggil Mahmud. Haji Mahmud jemaah. Masya Allah. Hati-hati untuk mulai. Artinya kalau riyanya itu datang setelah ibadah, maka ibadahnya tidak perlu ngulangin. Ibadahnya sah tentunya, tapi pahalanya yang bisa hilang. Terus apakah kalau kita tobat bisa kembali pahalanya? Insya Allah jemaah. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang.